Guys, kita lihat bagaimana dengan kecerdikan dan kebijakan Bapa Presiden Jokowi. Kini Zimbabwe pun mengikut langkah dan atur yang dilakukan oleh Bapa Presiden Jokowi itu. Apakah jejak langkah yang diikuti oleh Zimbabwe daripada Indonesia itu? Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel, iaitu Warung Kopi. Jangan lupa pergi ke channel Warung Kopi guys. Klik butang subscribe, klik butang loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Warung Kopi sambil minum kopi, sambil nonton reaction saya. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel beliau, iaitu judulnya adalah tak cukup satu negara lain pun ikut kebijakan Jokowi. Apakah yang diikuti oleh Zimbabwe daripada Indonesia itu guys? Mungkin menghentikan ekspor juga kah? Ataupun menghentikan ekspor nikel, bauksit? Tetapi tidaklah guys. Kerana kita tahu Zimbabwe ini adalah salah satu negara mengeluarkan lithium kira yang terbesar jugalah di dalam dunia ini. Dan katanya Zimbabwe mahu menghentikan ekspor lithiumnya itu untuk negara-negara luar seperti Eropah. Itulah yang dilakukan oleh Zimbabwe dan itulah yang dikatakan seperti meniru Indonesia. Tetapi bukan bahan mentah yang sama. Kalau kita lihat Indonesia, nikel, bauksit, biji timah, sawit, tetapi di Zimbabwe menghentikan iaitu lithium. Dan apa yang saya tahu sedikit tentang lithium itu guys, lithium ini adalah salah satu bahan mentah yang untuk kegunaan untuk membuat bateri juga, dan untuk membuat bateri HP, dan juga untuk alloy, dan juga untuk perubatan. Itulah kegunaan lithium yang saya tahu sedikit guys. Jadi guys, kenapa Zimbabwe ini menghentikan ekspor lithiumnya ke negara luar dan juga termasuk Eropah? Itu menjadi tanda tanyanya guys. Tapi guys, kita tahu dan kita yakin kemungkinan juga Zimbabwe pun akan digugat oleh negara-negara Eropah ke WTO. Samalah nasib seperti Indonesia sebelum ini tentang nikel guys. Tetapi Indonesia sudah pun kalah di dalam WTO, dan walaupun kekalahan itu, Bapa Presiden Jokowi tidak mundur guys, dan katanya dia akan menghantar Ibu Retno untuk melakukan banding di dalam WTO akan datang ini nanti. So, bagaimana kita doakan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Retno nanti di WTO untuk melakukan banding, kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan menang di dalam banding tersebut. Okey guys, tanpa basa-basi dan bagaimana ceritanya guys, tetapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar teman-teman tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Warung Kopi, dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar apa yang kita sama-sama reactionkan itu. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Jreng. Bosan deh pakai jreng. Langsung aja deh ke beritanya. Setelah ini ada berita dari mana ya? Setelah Australia mengikuti apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu mengalokasikan produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri untuk membatasi kenaikan harga energi, mungkin karena takut kegelapan kali ya. Kali ini ada satu negara lagi yang ingin mengikuti kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi ini memang benar-benar ya ingin fokus untuk menjalankan hilirisasi barang tambang di tanah air. Ya, ia pun tidak takut untuk melarang ekspor tambang mentah meski ditentang beberapa negara. Dan baru-baru ini Presiden Joko Widodo ini melarang ekspor tambang mentah jenis bauksit mulai Juni 2023. Nah, hati-hati, sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas, yaitu seperti biji nikel yang dikecam oleh banyak negara. Benar. Dan atas keputusan sebelum bauksit ni pada Juni 2023 ini nanti, kita tahu nikel memang sangat banyak kecaman daripada negara-negara Eropah ya. Mereka sampai bawa ke WTO benda ini ya, tentang nikel diberhentikan ekspornya. Dan kini kita tahu Indonesia pada Juni 2023 ini akan menghentikan bauksit. Kita lihat bagaimana nanti. Pasti akan ke WTO lagi kah ataupun bagaimana? Okey, kita lanjut. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ya, dinyatakan kalah. Alih-alih ini untuk mundur dan mengikuti kemauan Uni Eropa, orang nomor satu di Indonesia ini memerintahkan kepada menterinya untuk melakukan banding atas kekalahannya tersebut.
Dan ternyata ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga ditiru oleh Zimbabwe. Juga dilakukan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya ekspor litium. Lansir dari The Zimbabwe Mail, larangan tersebut diperluas seperti litium, nikel, kromium, mangan, tantalit, dan ya sejenisnya. Jadi ini semua mineral mentah ini harus diproses sebelum dikirim dan langkah kebijakannya segera berlaku. Lithium. Nah ini Mimin kasih sedikit bocoran ya tentang negara Zimbabwe ini apa, negara yang apa ini ya. Zimbabwe ini negara yang terletak di Afrika Tenggara. Negara ini ingin membangun nasionalisme sumber daya, di mana negara-negara melindungi sumber daya mineral mereka dari eksploitasi asing. Karena pemerintah berupaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di dalam negeri. Dan banyak negara yang mendapatkan mineral utama terutama litium, nikel, tembaga, kobalt, grafit, dan mangan karena permintaan akan mineral tersebut akan meningkat untuk teknologi di masa depan. Pemerintah Zimbabwe sendiri memaksa perusahaan untuk mengelola mineral mereka di dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan industri sumber dayanya dan pada akhirnya melihat perkembangan baterai litium di dalam negeri. Kementerian Pertambangan Zimbabwe berharap ini dengan mempertahankan bagian dari rantai pasokan di dalam negeri, maka negara tersebut akan melihat lebih banyak pendapatan dari sumber daya alamnya. Nah ini jika seperti Zimbabwe ya, bakalan sering-sering ke WTO juga ini sama seperti Indonesia yang ditentang banyak negara ya. Tapi yang perlu diingat ini bahwa kebijakan ini untuk membangun dalam negeri bukan mimpi luar negeri. Benar. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Warung Kopi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya juga ya. Oke, judul yang kita reactionkan tadi daripada Warung Kopi, tak cukup satu negara, negara lain pun ikut kebijakan Jokowi. Kita lihat bagaimana sebelum ini Bapak Presiden Jokowi menghentikan nikel dan hilirisasi di dalam negeri sangat menguntungkan, dan kini kata Bapak Presiden Jokowi akan menghentikan bauksit pada Juni 2023 ini, dan begitulah yang diikuti oleh Zimbabwe juga. Tetapi Zimbabwe ini dia bukan menghentikan nikel ataupun menghentikan bauksit biji timah daripada negaranya, tetapi Zimbabwe ini mengikut jejak langkah Indonesia, iaitu menghentikan salah satu bahan mentahnya untuk diekspor ke Eropah, iaitu litium guys. Litium ini adalah salah satu bahan mentah yang bisa untuk membina alloy dan bisa untuk membuat baterai, dan juga bisa untuk membuat baterai HP, dan juga bisa untuk perubatan. Itulah kegunaan litium itu guys. Itu yang saya tahu serba sedikit ya tentang litium. Dan apa yang sangat merisaukan sekarang, kemungkinan besar juga Zimbabwe akan diheret ke WTO juga guys. Sama dengan nasib Indonesia sebelum ini tentang nikel. Indonesia dibawa ke WTO dan digugat ke WTO, dan kita tahu Indonesia telah kalah. Tetapi kita lihat Bapak Presiden Jokowi tidak berhenti di situ, dan katanya iaitu Ibu Retno yang akan melakukan banding di dalam WTO untuk melawan Uni Eropah di dalam WTO itu nanti. Dan guys, kita tunggu bagaimana keputusannya. Dan begitulah yang diikuti juga oleh Zimbabwe. Dia telah menghentikan litium untuk diekspor ke negara Eropah, dan kita tunggu bagaimana nanti. Adakah negara-negara di Eropah akan mengugat Zimbabwe juga untuk dibawa ke WTO? Dan kita tunggulah keputusannya nanti bagaimana yang dilakukan oleh Uni Eropah kepada Zimbabwe. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan juga mereaction. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.